Ya, aduh repot nih kayak gini. Jadi saya harus memaklumi juga kalau mahasiswa yang tidak bisa koneksi gini. Yang repot kalau dosennya. Baik, saya belum bisa melihat gambar-gambarnya nih, pada kemana nih? Oh, belum muncul, baru muncul. Oke. Sebentar, saya kelihatan semua. Kuotanya cukup, jarang isi kuota. Jadi kita tidak bisa lama-lama nih kalau kayak gini caranya. Baik, kita akan buka coba satu termin ya, tanya jawab. Satu termin kita buka 4 penanya. Nanti kelompok, kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, kita tetap buka. Mudah-mudahan nanti kelompok 2 bisa merespon beberapa pertanyaan yang akan dikemukakan oleh lain. Kita buka sesi tanya jawab untuk kelompok 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya Ahmad Zarzam, Pak. NIM 026. 026. Ya. Oke. Saya bertanya soal tadi kan dijelaskan BIN tidak khawatir tentang pembukuan hadis. Nah, bisa dijelaskan karena kan pembukuan hadis tadi dijelaskan katanya pada masa zaman sahabat. Bisa dijelaskan itu pembukuan hadis pada zaman sahabat siapa dan bagaimana prosesnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Zamzam ya. Oke, terima kasih Mas Zamzam. Sebentar ya, kita diskusikan dulu jawabannya. Ya, yang lain mungkin silakan kalau ada yang mau tambah pertanyaan atau mungkin juga siap membantu menjawab pertanyaan Mas Jam-Jam yang diajukan kepada kelompok, dan kita supaya semua bisa mengungkapkan pikiran-pikirannya, pendapat-pendapatnya, hasil bacaannya masing-masing. Saya kira untuk kita share di sini. Assalamualaikum, Pak. Mana? Rahmat, Pak. Berapa Rahmat? 019, Pak. Ya, silakan. Yang pertama saya mau bantu kelompok 2. Boleh, Pak? Sambil mereka diskusi. Boleh. Ya, silakan. Pada zaman Nabi, awalnya Nabi itu setahu saya, Pak, singkat yang pernah saya baca, bahwa pada zaman Nabi itu ada larangan oleh Nabi untuk hadis karena kekhawatiran Nabi tentang bercampur aduknya antara hadis dengan Al-Quran. Berlanjut ketika zaman sahabat, itu sudah mulai awal dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama itu udah mulai mengumpulkan, tapi belum dalam proses pembukuan. Setelah Khalifah Utsman, kalau saya salah Utsman atau Umar, itu baru pensempurnaan pembukuan Al-Quran. Pada zaman tabi'in, mereka leluasa membukukan hadis karena sudah jelas yang mana yang Al-Quran menurut saya. Jadi mereka tidak khawatir bercampur aduknya Al-Quran dengan hadis seperti yang diketakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekira-kira begitu ya, Pak.
Oh, Mas Ahmad Zamzam sih yang saya pahami. Oh, boleh lanjut dengan Oke, pertanyaan Mas nggak, Pak? Ahmad, di kenapa? Kenapa, Mas Ahmad? Eh, izin Pak, tadi kan bahwa di presentasinya dijelaskan bahwa tabiin sudah tidak khawatir tentang pembukuan hadis. Berarti kan yang membukukan hadis bukan pada masa zaman tabiin, tapi zaman sahabat dari kelompok dua tadi penyampaiannya begitu. Berarti kan yang saya tanyakan pada masa siapa sahabat membukukan hadis begitu, Pak? Oh iya Mas Zamzam, untuk pembukuan hadis itu dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tadi salah ya penyampaiannya. Eh, Soalnya yang saya dengar begitu tadi. dengar, Ya keluar. Halo, Halo, Pak. Bapaknya keluar lagi. Dengar. Bapaknya keluar. Mungkin yuk nggak ada sinyal yuk pakai kuota. Aktif lewat grup ya teman-teman. Dengar nggak suaraku? Oh dengar. Dengar tapi irih banget. Iya nggak sampai gitu loh suaranya ini. Ya, kowe pakai headset dong makanya. Ya maaf aja. Bukannya beli headset malah beli laptop langsung. anak sultan. Beli ROG bal. Apple mungkin kalau ROG murah, nggak suka yang murah. Denger nggak sih? ROG ada yang harga 70 juta anjing. Ya segitu murah, coy. Kalau Apple nggak ada yang harga segitu, maksimal berapa ya Apple 50 juta kayaknya.
Enggak pada di UIN, Boh. Ngapain hujan-hujan, Cuk? Ngopi-ngopi. Mata Egi silahkan, kan jangan joget. Ya, monggo yang mau sebatang dulu silakan ya. Yang mau ngopi, rokokan, mau sarapan dulu ya silakan. Yang baru bangun tidur. Ya, teman-teman, kita bahas hadis yang dipresentasikan tadi. Si materi sendiri aja, biar kayak orang ambis. Yuk, yuk, bapaknya mau nyambung enggak sih? Mending aku live. Rahmat, Rahmat. Bahasa Indonesia. Permata iso. Piye-piye. Nasih masuh yang awal duluan sama yang terakhir datang gitu kan. Nggak tahu. Kita bil Karim. Asik. Mohon maaf, saya agnostik. Nah, khalaq dari dua orang. Asik. Terus.
takbirin. Qul huwallahu ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir. Ikut bahas bentar lagi ini. Bentar lagi Idul Fitri ini. Khutbah Idul Fitri ini. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang nanya tadi siapa itu? Yang nanya mana? Rahmat. Apa-apa? Yang bertanya tadi itu loh. Yang apa? Itu jawab mat. Jawab mat. Gak apa-apa. Setahu kuku jawab di sini. Nasi. Gak ada yang terganggu kan? Gak ada yang terganggu kan? Tambah. Gak tahu ada yang terganggu. Kayak yang kafir kayak Yang pertama kita Goblok. ya mungkin banyak di sini yang lulusan pondok, tapi yang ku tahu aja ya. Yang nasih sama nasih mansuk sama nasih mansuk kita harus dudukin dulu. Apa itu nasih mansuk? Nah, itu. Contoh dari nasih mansuk itu adalah kaul kadim, kaul jadid. Nah, kalau menurutku. Lanjut. Ya, kalau nasih mansuk kan tentang yang membatal dan yang dibatalkan. Iya, Po. Asal nasih ini apa? Yang pertama itu yang kedua itu membatalkan sama sederhananya. Nasih mansuk kalau menurutku. Ya, terjadi lah di kaul kadim sama kaul jadid ketika Imam Syafi'i itu berjalan dari Irak ke Iran, ke Mesir, ke daerah pesisir. Apa yang hafal? Lanjut Pak Rahmat. Gus Rahmat, monggo dilanjut, Gus. Oh, jangan pakai itu. Demi apa aku nggak tahu apa-apa. Duain. Beberapa contoh. Aku ateis, aku live. Ada beberapa contoh itu yang kaul kadim, kaul jadid itu menasihkan kaul kadim di Imam Syafi'i menurut. Ya, enggak semua. Sebenarnya hal yang berbeda, tapi kaul kadim itu kan perkataan Imam Syafi'i yang berada ketika beliau itu di tengah gurun pasir. Kaul jadid itu perkataan Imam Syafi'i ketika beliau udah di tepian pantai di daerah Mesir. Itu kalau nggak salah daerah Mesir apa itu aku lupa dengan hal gitu. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda antara nasih mansuk. Nasih mansuk itu adalah sebuah metode. Menurutku sebuah metode untuk melihat sebuah hukum. Karena nasih mansuk itu adanya di usul fikih. Mana ya? Kalau dibilang sama, dia tidak sama. Kalau bilang berbeda,
ada beberapa persamaannya di sana. Nasih ini apa ya undang-undang? Lupa ya. Aku tuh pernah dengar Nasih Mansur itu tapi nggak tahu, lupa. Alah gak sosokan, kowe iki kafir. menurut Mazmur, menurut Yohanes ayat 24 surat ke-8, barang siapa yang mencintai Tuhan, maka barang siapa mencintai sama makhluknya, Tuhan akan mencintai dia. Maka cintailah makhluk baru Tuhannya. Ya enggak gitu konsepnya. Tapi mengapa ketika kita mencintai makhluk, kita selalu dikecewakan karena kita tidak mencintai Tuhan. Yuk lanjut diskusi. Asik. Disuruh lanjut diskusi nih. Karena sesungguhnya hidup manusia itu wala khalaqal jinna. Anjay, gak iso aku. Aku gak iso bahasa Arab penuh itu. Hanya cuman geguyon, Agama jadi guyon, Pak. enggak agama, Rek. Bal gimana nih, Bal? Istilah guyon. Oh, coy. Coba, Pep, inget kata Cak Nun. Kowe iki agama ki santai wae. Agama ini santai tapi jangan dipersantai. Agama ini Iya, mudah, tapi jangan takutnya ada dipermudah. yang tersinggung. Kita tuh lihat juga kondisi masyarakat kita juga. Gitu. Ya, ini Baik, anak anak sosiologi. sosio banget. Ini Zam-Zam anak buat sosiologi. ini. teman-teman di sini yang merasa tersinggung silahkan WA saya. Kecuali kalau kita bahasnya di dalam circle kita yang nggak baper, yang nggak gampang baper, yang tidak terlalu mempersalahkan soal seperti itu, ya silahkan, tidak apa-apa. Ya makanya Aku baper. tadi ya baper WA saya. Gak nanya. Aku lapar, Kenapa Zam. Coki sama Tretan pernah dikasuskan? Soalnya dia kalau bercandanya cuman berdua bakal nggak dipermasalahin, cuman dia kan diupload di YouTube, dilihat banyak orang tuh, kan nggak tahu kalau ada yang gitu. Karena Coki. Ini pembacaan seorang anak sosiologi. Nggak bisa. Itu memang benar itu. Gimana cara pembacaan tentang masyarakat. Baik sekali itu. Bagus ya. Karena masyarakat kita itu terdiri dari masyarakat yang homogen dan heterogen. Di mana kita memiliki sudut pandang masing. Ya Allah permata. Ayo ngopi, jam-jam mana jam-jam. Ini kok Sumari jangan lupa. Aduh, orang lagi ketawa. Diingatin tugas. Aduh. Ini memang tidak sesuai dengan kondisi ini. Sesuai apa yang didapatkan hari ini. Mati lampu. Yang terus kasus tadi. mendidik anak. Enggak barokah ngomong dosen. Mentalmu kena. Jadi Semua ya alhamdulillah sih, syukur. Jarang. wis bal dosa bal. Waalaikumsalam. Pak. Ya Pak, oke Pak. Nggak ada yang nunggu kamu, Pak. Aduh. Terus gimana ini? Live, udah kelar kuliahnya? Tunggu bapaknya dulu. Kita santai-santai kan. Habisin paket.
Kebanyakan Untung ini aja, paketku. untung paket gratis ini. Kok udah Katanya suruh diskusi sendiri. ini paketku limited ini nggak habis-habis ini. Wih, mantul. Teman-teman semuanya, Sombong dikit dulu. halo, woi, Gal. Ayo. Atau kita tunjuk aja salah satunya moderator itu. Kalau memang ingin lanjut, salah satunya jadi moderator, gimana cara isi pertanyaannya. Ya nanti terus kita tanya jawab biar lebih santai dan jangan Tanya jawabnya gimana itu. Maka kita tunjuk moderator, salah satu dari kita itu jadi moderator sampai Pak Yayan masuk, supaya diskusinya jadi kondusif itu. Nggak ngawur. Sekalian aja ntar moderatornya diskusinya. Siapa yang mau? jadi relawan jadi moderator. Siapa yang mau? Ayo Bal, kamu Bal. Monggo yang tanya monggo. enggak, yang moderator itu yang salah satu dari kelompok itu aja, salah satu moderator, salah satu Ya nggak bisa gitu Pak, nanti fokusnya terbagi mereka. kan 3 orang. Ya 3 Gimana mereka orang, diskusi jawabannya. kasihan dong. Ya dari orang lain dong. Sekarang teman-teman kan tadi udah dibacain materi, terus banyak tahu toh tentang materi tadi itu apa, gimana atau gimana? Menurutku karena aku saranin jadi ada moderator itu supaya diskusi kita itu gimana? Tenang dan terarah. Jangan diskusi kita ngawur. Betul, Bahas A sampai nanti bahasnya Z. Nggak betul, selesai-selesai itu. Berapa jam kita betul, mau diskusi ini? betul. Silakan, saya perwakilan dari teman-teman menunjuk Mas Yamjam. Ya, setuju. Ayo Sam. Enggak, moderator dari kelompok 4 biasanya. Kelompok 3 kan yang presentasi di kelompok 2. Moderatornya dari kelompok 3. Gitu. Gitu, Boh. Oh, Iyalah, kalau zamanku di SMA gitu anjing. wah yang berbeda. Ini tradisi saya. Tradisi saya waktu SMA saya bawa ke sini, kalaupun disetujuin ya nggak apa-apa. Kalau bahasa sosiologinya akulturasi, anjay. Oh, asik. Ilmiah sekali kamu Silakan, sekarang, Mas. siapa yang bisa moderator biar kita bisa terkondusif buat tanya jawab, terus ntar kita tinggal bilang sama Pak Yayan kalau jawab kan udah dicatat siapa yang tanya, siapa moderatornya, siapa yang jawab juga. Betul. Mantap. Kalau gak ada yang mau ya udah diakhiri aja kuliahnya. Ya udah teman-teman, kalau misalnya nggak ada aja, kita move ke grup WhatsApp, kita bilang sama Pak Yayan, kita out dari sini aja. Gimana? Halo, halo. Kata temen kelompokku, mending di WA aja yang mau tanya gitu. Oh, ya udah bilang ke grupnya itu Ilmu Hadis, grup matkul, bilang Pak Yayan. Kan saya juga bisanya di WA kan. Atau itu aja Boleh. teman-teman, yo kembali ke platform kayak semester kemarin itu loh. Grup terus Iya, bilang ke Pak Yayan, makanya bilang di grup yang kelompok 2.
Ini masih pada nungguin Pak Yayan atau nungguin apa teman-teman? Ini bagaimana ya teman-teman? Ayo, keputusan ada di kelompok 2 ini, bagaimana? Gimana maksudnya itu mau dilanjutin di platform sini atau terus kita backup ke platform grup WhatsApp? Kelompok 2 Mas Hafin. Ini lagi didiskusikan. Tapi temenku banyak yang mau di WA aja katanya. Enak kan? Ya, Oke, siap. Mau ngomong ke Pak Ian dulu. Mau menghubungi Pak Ian dulu. Oke. oke, makasih. Ya, kalau boleh tahu. Halo Mbak Irda Andini, udah keluar kah? Cutting koyo nembu sih. Lagi tidur kayaknya, jangan ganggu. Bal sini, Bal. Main kontrakan ku, Bal.